Perubahan inovasi mau atau tidak, kita harus siap menerima. Nokia dulu menyebut Android sebagai semut kecil merah yang mudah digencet dan mati. Arogansi dan rasa percaya diri yang berlebihan membuat Nokia terjebak dalam inovator dilema. Sejarah mencatat, yang kemudian mati justru Nokia, tergeletak kaku dalam kesunyian yang perih. Kodak menyebut kamera digital hanyalah tren sesaat, dan kamera produksi mereka akan terus bertahan. Kodak terjebak halusinasi dan inovator dilema yang akut. Akibatnya, ruangan icu yang pengap menanti raga mereka merintih kesakitan. Microsoft dan Intel, dominasi dulu dikenal dengan duo Intel, terlalu menikmati kekuasaannya dalam dunia PC dan laptop, dan pelan dua terjebak inovator dilema. Mereka terbuai dengan kekuasaannya, dan lengah betapa dramatis kecepatan kemajuan era mobile computing. Kini era PC laptop sudah hampir berakhir, diganti era mobile smartphone. Dan hegemoni Microsoft serta Intel kian menjadi tidak relevan dalam era smartphone. Intel dan Microsoft lalu hanya duduk saling bertatapan mata, diam dan termangu. Dalam rasa penyesalan yang pedih dan pahit. Namun dalam bisnis, penyesalan tidak pernah mendapat tempat terhormat. Pizza Hut terus-menerus mengenalkan menu baru setiap 6 bulan. Sabun Lifebuoy berkali-kali melakukan rejuvenasi. Facebook dan Bukalapak juga selalu melakukan evolusi. Nokia kolaps dihantam iPhone di tahun 2007, padahal produsen iPhone bukan perusahaan telco, namun dari industri komputer. Koran dan majalah mati bukan karena sesama rivalnya, namun karena Facebook dan sosial media. Remaja dan anak muda tak lagi kenal koran majalah kertas. Mereka lebih asyik main Path, IG atau FB. Pelan tapi pasti industri koran dan majalah akan mati. Televisi seperti RCTI, Trans dan SCTV kelak akan kolaps bukan karena persaingan sesama pemain di industri yang sama, tapi dari makhluk alien bernama YouTube. Di Amerika, jumlah pemirsa televisi di kalangan anak muda dan remaja menurun drastis. Dan semua lari ke YouTube. Ini juga kelak akan terjadi di tanah air. Industri taksi seperti Bluebird goyah bukan karena pesaing sesama taksi, namun dari layanan taksi independen berbasis aplikasi. Di banyak negara, banyak perusahaan taksi konvensional mati digelas Uber dan layanan taksi berbasis aplikasi lainnya. Dan kini produsen Toyota, BMW dan Mercedes-Benz takut bukan karena persaingan sesama mereka. Namun karena kehadiran Tesla yang entah dari mana tiba-tiba melakukan inovasi radikal dengan produk mobil berbasis elektrik, dengan teknologi mobil tanpa sopir atau otonom, autopilot hardware. Minggu lalu, mobil seri Tesla 3 terjual hingga 300.000 unit hanya dalam 2 hari. Padahal unitnya baru dirilis 2018. Jadi idenya 2 tahun. Manusia yang dapat segera beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungannya maka dia akan survive. Jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan maka mereka akan tersingkir dan punah dari lingkungannya. Ide perubahan dan kreatif adalah salah satu wujud syukur. Intinya, jangan terlena dengan zona nyaman, berinovasilah dengan mimpi dua kita. Kuncinya adalah kerendahan hati dan mau belajar dari kelebihan orang lain, jangan pernah meremehkan apapun dan siapapun.